Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mengulas mosi perdebatan pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ramli Ahmad sebagai pembicara pertama, dan di samping kanan saya Ahmad Fadli Fauzi sebagai pembicara kedua atau di pihak pro, dan di samping kiri saya Saudari Suci Hatini sebagai pembicara ketiga atau di pihak kontra. Dewan Juri yang mulia dan bijaksana, semenjak WHO menetapkan corona sebagai pandemi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia yang saat ini menempati urutan kelima dengan negara terbanyak korban jiwa di dunia. Melansir dari data CSSI Johns Hopkins University, di Indonesia telah terjadi 4,18 juta kasus dengan rata-rata per hari 6.977 kasus tertanggal 10 September 2021 dan telah menelan korban jiwa 138.000. Tentu dengan keadaan ini membuat pemerintah berupaya dan menetapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi kasus corona ini. Seperti yang kita ketahui, mulai dari lockdown, SBB, hingga saat ini PPKM darurat, yang tentunya berdampak dan berefek pada aktivitas UMKM. Padahal kita ketahui UMKM mempunyai peran penting dan besar di Republik ini. Seperti yang kita ketahui melansir dari Bappenas bahwa UMKM bisa pertama menyerap lapangan, menyerap tenaga kerja dan juga membuka lapangan pekerjaan. Dan tidak hanya itu, UMKM mampu berperan penting dalam pembentukan produk domestik bruto, yang dimana UMKM otomatis sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia hanya mampu tumbuh di angka minus 2,1. Padahal kita ketahui di saat UMKM bebas beraktivitas, Indonesia mampu tumbuh di angka 5% ke atas. Tentu ini menjadi problem bagi kita semua. Dewan Juri yang berbahagia, apabila kita mengingat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tentang tujuan bernegara, bahwa negara dalam hal ini pemerintah harus melindungi segenap bangsanya, seluruh tumpah darah Indonesia atau nyawa rakyatnya, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan rakyatnya. Tentu hal ini membuat pemerintah harus menerapkan sebuah kebijakan yang tepat, akurat, yang tidak hanya melindungi nyawa rakyatnya, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan rakyatnya. Di sisi lain, rakyat juga dituntut untuk memiliki kesadaran kolektif agar bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus tali penyebaran COVID-19 ini. Tetapi rakyat sendiri dilema dengan keadaan ini. Mereka mengurung diri, kebutuhan ekonomi mereka tidak bisa terpenuhi. Tapi ketika mereka memutuskan untuk beraktivitas ekonomi, tidak hanya nyawa mereka yang terancam corona, tetapi mereka dihadapkan dengan berbagai pasal yang suatu waktu bisa mereka terjerat dari pasal tersebut, seperti pasal 212, 216, 218 KUHP yang merupakan turunan dari pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Tentu pertanyaan ini, apakah PPKM darurat merupakan langkah yang tepat dan akurat, atau justru sebaliknya PPKM darurat ini membuat UMKM semakin sekarat? Kita dengarkan saja argumentasi dari kedua belah pihak, dan kami berikan kesempatan pertama untuk pihak pro. Silakan.